Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, beginilah mendidik anak. Seharusnya mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih dalam manhaj Islam dalam beribadah. Manhaj Islam dalam beribadah. Dan kita sudah menjelaskan masalah pertama, yaitu sholat. Masalah sholat. Sudah kita panjang lebar jelaskan bagaimana dalil-dalil tentang pentingnya sholat. Dan yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya sholat satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW menerimanya di langit. Sementara ibadah yang lain diberikan kepada Nabi SAW dan diperintahkan di bumi. Ini menandakan tentang pentingnya sholat. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW dalam memerintah atau memberikan perintah sholat ini, dan Nabi SAW melakukan perjalanan yang sangat panjang. Isra, Allah sebutkan dalam surah nomor 17, surah Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit, dan melalui prosesi melihat sebagian keindahan dan kerajaan langit, bertemu dengan para malaikat-malaikat, para nabi-nabi dan seterusnya. Nah, ini menandakan tentang pentingnya sholat itu sendiri. Dan Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya awal amal di hisab hari kiamat adalah sholat. Maka kalau dia baik, beruntunglah orang tersebut, dan kalau dia buruk, maka rugi dan binasalah dia. Itu sudah kita panjang lebar jelaskan, dan Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sedang kita bahas dan masih kita bahas pada hari ini, walaupun sebagian sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang disebutkan di halaman 180, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Muru auladakum bis salati hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Maksudnya bisa bermakna di umur 7 tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya, walaupun sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, karena mereka sudah mengenal jenis kelamin, atau di umur 10 tahun. Hadis ini ada dirincikan oleh penulis. Dikatakan tahapan pertama perintah untuk sholat. Bagaimana kita menekankan agar anak kita mengenal tata cara sholat dan bacaannya. Berada daripada hadis Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza arafa al-gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis shalah." Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri, maka perintahkanlah mereka untuk sholat. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anak kecil harus diajarkan tentang sholat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Makna daripada kalimat mengenal tangan kanan, tangan kiri, artinya orang tuanya bisa nanya. Saya sering praktekkan itu kalau anak-anak saya tanyakan gitu kan, makan tangan kanan nak, kalau dia sudah bisa alihkan ke tangan kanannya berarti sudah paham, gitu kan? Atau jangan makan tangan kiri, tiba-tiba dia alihkan. Saya pribadi pada saat saya coba praktekin ini, saya temukan anak itu sudah mulai paham bahkan di umur 2-3 tahun. Jadi bisa kita ketemukan antara hadis ini, riwayat ini, dengan hadis yang sebelumnya tentang masalah perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Bisa bermakna adalah kalau sudah sampai 7 tahun sudah harus kalian perintahkan. Sementara riwayat yang menjelaskan Nabi SAW mengatakan kalau anak-anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri, ajarkan mereka sholat. Maka maknanya adalah ajarkan tata cara, ajak dia ikut sholat, gitu kan? Tapi belum setegas penekanan kalau umur 7 tahun. Ya. Ini sekaligus menjawab teman-teman sekalian kalau ada yang mengatakan kalau gitu Ustaz, anak saya sebelum 7 tahun tidak usah saya ajarin sholat. Nah, terbantahkan dengan riwayat ini, gitu kan? Bahwasanya Nabi SAW justru menyuruh mengajarkan sholat dari dini. Dan saya bilang tadi, praktek sebenarnya anak-anak bisa bedain kanan dan kiri. Sekarang ada anak saya umurnya sekitar 2 tahun, ngomongnya belum lancar. Tapi kalau dia lagi pegang makanan di tangan kiri, saya bilang,
Nama anak saya kebetulan Usaid, saya mengatakan Usaid, makan tangan kanan nak. Dia pindahin ke tangan kanannya. Walaupun dia belum bisa ucapkan kanan dan kiri. Artinya dia sudah paham. Gitu kan? Dan kalau saya mengatakan baca bismillah, dia belum bisa ucapkan, karena belum bisa ngomong sebenarnya. Beberapa kalimat yang dia bisa baru ucapkan. Tapi dia seperti menggoyangkan bibirnya, seakan-akan paham. Tapi yang intinya adalah membedakan kanan dan kiri, walaupun mereka masih sering kali lupa dan makan tangan kiri. Karena kalau kasus lupa kan orang besar pun bisa lupa. Ya. Jadi begitu cara memahami riwayat ini. Berarti bukan kita tunggu umur 7 tahun baru diajar. Tapi kita ajar lebih dini tentang gerakan sholat, ya, bacaan sholat. Walaupun mungkin tidak setegas kalau sudah 7 tahun. Artinya kalau tujuannya sudah harusnya tahu gerakannya, tahu bacaannya. Seperti itu. Ya. Dan makna kalimat pukullah mereka di umur 10 tahun. Nah, ini umumnya di wilayah Timur Tengah karena cuaca lebih panas ya. Di musim panas itu umumnya tempat-tempat yang seperti ini anak-anak lebih cepat balik. Kalau Timur Tengah masuk wilayahnya itu selain Timur Tengah seperti wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, India, itu ke atas ya. Kalau ke Asia Tenggara agak beda. Mulai dari Thailand, Filipina sampai kita di Indonesia agak berbeda. Karena kita cuacanya lebih stabil ya. Mereka bisa lebih panas. Nah, mulai dari India ke atas itu biasanya lebih cepat balik karena cuaca panas. Kita kalau lihat teman-teman kita di Afghanistan, di Pakistan, Bapak Ibu mungkin kaget kalau melihat anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun jenggotnya sudah sangat panjang. Kita kalau lihat mungkin kita pikir umurnya sudah 26 tahun gitu kan. Padahal mereka masih belasan tahun. Memang karena mereka lebih cepat balik. Nah, bisa bermakna begitu juga dengan anak perempuan ya. Anak perempuan itu rata-rata di Timur Tengah atau wilayah-wilayah ini 9 tahun udah balik, sudah haid. Bahkan di salah satu negara Timur Tengah itu ada dinukil di berita seseorang berumur 21 tahun udah punya cucu. Ya, ada perempuan gitu. Ternyata ini kasus dia ya. Cuma kita mau ambil poin berhubungan dengan bahasan kita, yaitu orang lebih cepat balik. Tidak usah kita tanggapi kisahnya. Nah, itu hak pribadi orang ya. Intinya dia pada saat balik umur 9 tahun dinikahkan oleh orang tuanya, anak perempuan ini. Jadi umur 10 tahun sudah punya anak. Rupanya anak pertamanya perempuan, ya kan? Dan anak perempuannya ini di umur 9 tahunnya ke depan udah balik juga. Terus dinikahkan juga oleh perempuan ini anaknya 1 tahun setelah haid, ya. Sehingga dia di umur 21 tahun sudah jadi nenek, gitu. Tapi saya sudah bilang tadi, kita bukan bahas poin itu hak pribadi orang, karena kita tidak bisa salahkan ya. Intinya memang balik itu keluarnya darah haid bagi wanita dan keluarnya sperma bagi laki-laki menandakan mereka sudah siap untuk produksi manusia. Ada sperma, ada sel telur. Masalah belum dewasa itu yang dibahas, berbeda. Gitu kan? Jadi kita tidak bisa salahkan orang. Tapi yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian adalah di Timur Tengah dan daerah-daerah sekitar India ke atas ini lebih cepat balik. Nah, bisa kalau kita tarik dalam hadis ini makna sabda Nabi SAW dan pukullah mereka di umur 10 tahun, maknanya apa? Sudah balik, ya, bisa bermakna itu karena mereka memang lebih cepat balik, gitu kan? Itu bisa salah satu maknanya. Artinya kalau sampai balik tidak sholat, pukul udah, karena mereka sudah kena kewajiban, gitu ya. Bisa juga bermakna adalah balik atau belum balik, intinya sampai 10 tahun, karena umumnya ini sudah bisa mendekati umur balik, sudah harus dipukul. Tapi perlu digarisbawahi, pukulan itu saya sudah pernah jelaskan, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, bukan diikuti dengan emosional, bukan diikuti dengan dendam, tapi pukulan penuh kasih sayang. Saya sudah pernah jelaskan untuk memukul anak atau memukul istri, ya, sebagian ulama mengatakan dengan menggunakan ujung jari atau kayu siwak. Ya. Jadi nggak boleh kita gunakan seperti sebagian ibu-ibu, maaf saya bahasakan ini, mencubit sampai memar-memar pahanya, atau bapak-bapak sampai main nampar pukul kepala anaknya, ini nggak boleh semua. Karena hati-hati, saya pernah bilang ya, efek daripada pukulan anak-anak ini kalau salah membuat mereka akan meninggalkan rumah pada saat mereka balik. Jadi jangan heran kalau mereka sudah balik, sudah punya teman-teman, lebih betah nginap di rumah temannya. Karena yang dia temukan di rumah adalah pukulan, terutama waktu dia masih kecil. Sementara di tempat temannya dia dipuji-puji, gitu kan?
Ini sering terjadi. Jadi kalau ada yang menghadapi masalah seperti ini, anaknya lebih betah di luar rumah, lebih dengar teman-temannya, ya muhasabah saja. Tangan Anda sudah sering melayang nggak mukul anak itu? Nah itu berbekas secara kejiwaan. Cuman kadang-kadang mereka nggak bisa membahasakan itu. Oleh karena itu, walaupun harus mukul dengan kasih sayang. Karena kita cinta sama dia, sayang sama dia, kita pukul. Maka tentu pukulannya hanya lembut ya, hanya sekedar memberikan peringatan. Tahapan kedua, mendidik tata cara sholat. Di sini juga sudah kita jelaskan, maksudnya tata cara sholatnya, bacaannya, gerakannya. Ya. Dalam arti kata kita ikut sertakan. Ya. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ya, pakar pendidik mengatakan, umur 7 tahun adalah umur yang paling layak untuk dibawa ke masjid. Supaya dia kenal, karena di umur ini sudah bisa diberikan instruksi. Ya. Jadi nanti kalau di masjid jangan ribut ya nak, nanti begini dan begini, itu umurnya umur 7 tahun langsung bisa paham. Ya. Dan insya Allah kalau bapak ibu mendidiknya dengan baik, dia akan bisa mendengar. Tapi di bawah ini masih kemungkinan bisa tergoda oleh teman-temannya bermain. Gitu ya. Walaupun kita boleh mengajarkan. Nah, manfaatnya kalau kita sholat di rumah aja dia berjamaah, dia tahu tata cara sholat. Kalau kita ajak ke masjid, dia tahu berjamaah atau bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dan dia tahu ternyata, oh sholat di masjid itu hukumnya ini, hukumnya itu. Kan. Saya biasa bawa anak-anak ke masjid, maka pertanyaan mereka selalu tertuju kepada, kenapa kita harus ke masjid? Masuk kaki kanan masjid, kenapa kaki kanan? Kenapa ada doanya? Apa doanya? Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Maka itu semua berarti bentuk pendidikan. Dan ini sudah kita jelaskan tahapan itu ya. Tentang masalah mengajarkan tata cara dengan dalil-dalilnya. Baik, kita akan masuk insya Allah pada pagi ini. Semoga Allah berkahi lanjutannya. Tahapan ketiga, memukul anak kalau tidak sholat. Tahapan dari hadis tadi. Kata penulis, tahapan ini dimulai semenjak anak berumur 10 tahun. Yaitu ketika anak mulai teledor, sembrono, atau malas dalam menunaikan sholat. Orang tua atau pendidik boleh memukul anak sebagai bentuk pemberian sanksi kepada anak yang teledor menunaikan hak Tuhannya dan bersikap zalim terhadap dirinya karena mengikuti jalan syaitan. Sebab menurut ukuran normal, anak harus tunduk kepada perintah Allah, apalagi dia masih berada dalam keadaan fitrah yang lurus, sementara syaitan masih merasa sulit untuk mempengaruhinya. Tapi bila anak ternyata tidak sholat, berarti syaitan telah mendekati dan mampu mempengaruhinya. Sehingga ketika itu anak butuh dikembalikan lagi pada jalan yang benar, yang lurus, meskipun harus dengan cara dipukuli. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diulangi hadisnya, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Dikatakan oleh penulis Syekh Waliullah Ad-Duhali memberi komentar terhadap hadis ini. Anda kutip, komentarnya adalah kematangan anak ada 2 hal. Yang pertama, anak sampai pada kematangan jiwa ketika telah mampu menggunakan akal sehatnya. Sementara kematangan akal sehat mulai tumbuh sejak umur 7 tahun. Sebab pada saat anak menginjak umur 7 tahun, maka terjadi berbagai macam perubahan yang sangat mendasar hingga umur 10 tahun. Bila proses pertumbuhan anak wajar, maka ketika anak berusia 10 tahun, daya nalar dan kemampuan berpikirnya mulai matang. Mampu membedakan antara yang bermanfaat dengan yang merusak, mampu melakukan transaksi jual beli. Maksudnya di sini Syekh Waliullah ini ya, Ad-Duhali ingin menitikberatkan apa hikmahnya, kenapa Nabi SAW menyuruh anak ditekankan sekali sholat di umur 7 tahun. Karena memang di umur ini dia mulai beranjak ya, mengenal dan menggunakan akalnya. Artinya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sudah mulai dia berpikir. Biasanya contohnya, di umur ini, kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi dia nggak mau lakukan. Misal, disuruh loncat, yang mungkin dia pada saat di bawah 7 tahun pernah loncat, dia nggak mau lagi. Dia punya pertimbangan. Nah, sudah mulai menggunakan akalnya. Di bawah 7 tahun umumnya tidak pakai itu. Dia loncat dari atas lemari, di atas ranjang, itu dia nggak pikir. Resikonya apa? Dia cuma tahu sakit, nangis. Tapi umur 7 tahun dia sudah bisa. Itu salah satu hikmah
berarti dia sudah bisa mencerna akalnya, ya. Dan ini akan membuat dia bertanya, kenapa saya disuruh sholat? Menjawab, dan sederhana, anak-anak tidak butuh argumentasi seperti orang dewasa. Allah yang perintahkan. Ini saya bilang ya, sering saya terapkan dalam rumah. Alhamdulillah anak-anak lakukan itu. Bahkan sudah biasa saya dengar anak-anak saya umur 4 tahun, 5 tahun selalu mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Bahasa itu sering digunakan dan saya bersyukur punya kalimat itu ya. Bersyukur kepada Allah loh. Allah kasih kita hari ini mainan. Allah hari ini kasih kita makanan. Dia nggak bilang ayahnya atau ibunya. Dan itu keinginan saya, target saya itu. Sehingga saya ada nggak ada, kita masih hidup atau sudah meninggal, anak kita tahu dia harus berhubungan sama siapa. Dan seperti itu. Nah itu menurut saya tingkat pendidikan yang paling baik. Ya, sehingga mereka terbiasa mengenal Tuhan. Nah, hikmah juga diperintahkan sholat di umur 7 tahun ini supaya mulai menggunakan akal dan mengenal Tuhannya. Sholat itu karena Allah yang perintahkan. Yang kedua, kematangan mampu menghadapi kesulitan hidup, membela diri, dan menimpakan bentuk sanksi. Dalam usia tersebut, anak mampu menampilkan peran di tengah lingkungan yang baik untuk beraktivitas sosial dan berkemasyarakatan. Ketika menginjak usia 15 tahun, anak mulai menunjukkan keberadaan dirinya dan peran menonjol di masyarakat. Serta dalam usia inilah anak sudah menginjak usia balik yang ditandai dengan mimpi dan keluar air mani atau tumbuh bulu kemaluannya. Artinya di sini di umur 7 tahun juga itu hikmah yang lainnya dianggap kenapa dia disuruh sholat, karena dia sudah bisa menghadapi kesulitan hidup, sudah mulai bisa membela dirinya. Ya, sudah mulai bisa punya pertimbangan. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, yang ini juga hikmah kenapa SD itu di umur ini ya, karena dianggap dia sudah mulai matang dan biasanya orang tuanya tidak antar pun, kebanyakan anak-anak sudah bisa sendiri. Bahkan ada di umur 7 tahun ini, udah ibu nggak usah antar saya, ayah nggak usah antar. Kadang-kadang dia malu sama temannya kalau diolok-olok, gitu kan. Nah ini berarti menandakan dia sudah menggunakan akal sehatnya. Kalau masih TK, playgroup malah nangis kalau ditinggal, malah seperti ini. Walaupun ada di SD juga umur seperti ini, mungkin tingkat kematangannya belum sempurna, tapi kita bicara globalnya. Ya. Sholat bisa dipandang dari beberapa sisi, antara lain sholat sebagai sarana untuk membentengi anak dari kehancuran moral dan akhlak. Maksudnya kenapa disuruh sholat untuk itu manfaatnya. Dan sholat juga sebagai bentuk syiar agama yang paling menonjol. Sehingga suka atau tidak, seorang anak harus dipaksa untuk menegakkan syiar tersebut. Maka usia 10 tahun adalah tahapan yang sangat menentukan antara baik dan buruknya anak. Sehingga saat itu dia harus mulai diwajibkan sholat. Ini diambil dari kitab Hujjatul Balighah, jadi 1 halaman 186. Artinya hikmah kalau sudah 10 tahun harus dipukul, kenapa? Karena memang dia di situ sudah penentuan. Kapan di umur 10 tahun tidak sholat, biasanya sulit sholat setelahnya. Tapi kapan di umur 10 tahun sudah ditekankan, dan bahkan sudah sampai ada sanksi, maka insya Allah ini sangat baik. Saya sudah bilang teman-teman, dalam pendidikan anak ini, selain kita jangan banyak memberikan pilihan kepada anak yang sering saya berbagi, juga usahakan ada sanksi. Sanksi ini tidak harus selalu pukul ya. Karena perintah untuk memukul itu adalah di sholat saja. Selain daripada itu cukup Bapak Ibu kurangi fasilitasnya. Ya. Misal kalau tidak mau dengar atau tidak mau begini, nanti ini nggak dibelikan, nanti nggak ikut, selalu ikutan sanksi. Itu bagus, positif. Membuat dia merasa khawatir kalau dia lakukan ada hukuman. Ya, seperti itu. Ada subjudul di sini, mengikat anak dengan masjid. Sebaiknya seorang pendidik atau orang tua mengikat anaknya dengan masjid dengan ikatan yang kokoh, sehingga orang tua harus mengajarkan etika seputar masjid. Maksudnya bukan cuma diajak, tapi disampaikan. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, doanya. Dan kalau sholat tidak boleh berisik, antara azan iqamah berdoa, ada sholat qobliyah, wajibnya patuh pada imam, dan seterusnya, diajarkan semua itu. Maka anak harus dibiasakan buang hajat atau kencing sendiri pada tempatnya. Di antaranya ya, selain dari saya sebutkan juga kalau dia mau buang air besar, buang air kecil, dia harus keluar ke tempat yang benar. Jadi bukan di masjid atau mengotori masjid. Anak harus dibawa hadir ke masjid agar ikut bersama kaum muslimin memakmurkan masjid dengan sholat jamaah dan mendengarkan dakwah dan pelajaran Islam. Nah ini yang saya bilang ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengubah pola
hiburan anak bukan hanya sekedar mall dan tempat main, tapi membiasakan mereka mendengarkan ilmu sejak dini. Karena para ulama-ulama kita dulu terbentuk karakter mereka justru karena dari dini diajarkan agama itu. Sebab hati akan mudah terpengaruh dengan kebaikan dan mudah menerima kebenaran selagi belum pernah tercemar dengan keburukan. Orang-orang yang sukses pertama kali yang mereka perhatikan adalah bagaimana menanamkan kebaikan pada hati anak-anak kaum mukminin agar ajaran agama dan nilai syariat tertanam dengan kokoh sejak dini. Masjid telah terbukti menghasilkan anak-anak didik yang teladan seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat Nabi yang anak-anak ya. Waktu Nabi SAW hijrah di Madinah, umur mereka masih di bawah 10 tahun. Dan banyak lagi yang lainnya. Maksudnya banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan masjid akan terus mampu meluruskan anak-anak didik yang hebat dan militan selagi orang tua atau pendidik terus mendorong dan memotivasi mereka untuk senang dan bertaut dengan masjid. Jadi sampai masa khilafah Islam dulu termasuk Utsmaniyah, itu sekolah tidak pernah lepas dari masjid. Selalu masjid basis untuk sholat dan sekolah ada di masjid itu, sehingga anak-anak interaksinya selalu dengan masjid. Ya kalau sekarang kalau ada pemilik-pemilik sekolah dan para pendidik yang paham masalah ini, kalaupun mereka bangun sekolah maka mereka akan adakan masjid di dalam. Karena aktivitas masjid ini sangat penting. Interaksi mereka dan terbiasa masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pendidikan yang sangat bagus. Cukup banyak sebenarnya di zaman sekarang juga saya lihat begitu. Kalau saya pernah ke Aqsa dan saya ketemu sama Syekh Yusuf imamnya, kebetulan beliau juga tamatan Madinah, seangkatan sama Syekh Hudayfi, salah satu imam Masjid Nabawi. Itu saya lihat ada beberapa remaja masjid yang beliau kader. Salah satunya yang sering jalan, sering kalau saya ke sana ketemu, saya melihat anak itu terbentuk karakternya, namanya Ishak anak itu. Dan setiap kali kalau saya ke sana pasti dia sambut. Anak itu saya pertama datang ke Aqsa beberapa tahun lalu masih belum balik. Sekarang sudah dewasa, sudah balik, berubah, jadi perubahan total. Tapi saya melihat setiap azan pasti dia ke masjid. Aqsa itu sudah kayak jadi rumah keduanya dia. Saya sampai ingin kenal lebih jauh anak itu. Saya sering duduk, saya sengaja ngobrol tentang masalah misalnya bagaimana pergaulan yang terjadi di zaman sekarang. Memang dia menolak itu. Oh itu tapi tidak baik dalam Islam ya. Spontan gitu. Kemudian saya coba, saya bilang saya mau ketemu sama orang tua kamu, bisa? Oh bisa. Saya naik taksi, saya datang ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, ibunya, ada ayahnya dan ada ibunya, dan saudara-saudaranya masih kecil-kecil gitu. Dan saya melihat memang di rumah pun ternyata subhanallah terbentuk karakter itu. Dia sangat sopan sama orang tuanya gitu kan. Sangat baik dan orang tua itu membanggakan dia sekali karena dia aktif di masjid. Ternyata masjid menurut saya melihat salah satu contoh ini telah membentuk karakter itu. Membentuk karakter yang baik karena dia jadi bisa lebih memahami agama. Saya juga pernah sholat di Masjid Nabawi. Ini pengalaman saya pribadi saja. Kemudian di sebelah saya ada satu, kalau saya lihat dari bajunya seperti orang Afghanistan, tapi tua sekali. Mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Kalau sangat tua, keriput dan sudah bungkuk, dia jalan pun pelan-pelan. Tapi dia Masya Allah sholat berdiri. Dan dia punya kayak semacam satu troli kecil dia bawa. Sepertinya sih kebutuhan dia gitu ya. Dia taruh di sebelahnya. Nah dia sholat di sebelah saya. Dan saya perhatikan orang ini Masya Allah sambil berzikir apa. Waktu kami lagi sholat berjamaah, iqamah sholat, Syekh Hudayfi Hafizahullah jadi imam. Pas lagi sholat rakaat pertama, rupanya ada satu anak umurnya kalau saya lihat ya, mungkin ini sekitar 11 tahun, 10-11 tahun anak ini. Lewat di depan kami, tiba-tiba orang tua sebelah saya ini mengagetkan, kaget saya juga kaget, lagi sholat. Dia tiba-tiba tonjok anak itu, ya. Dan saking kerasnya tonjokannya, anak itu jatuh terguling-guling gitu. Terus anak itu berdiri, yang saya tangkap dia lagi jengkel kayak marah gitu ya. Tapi dia nggak ngomong, karena orang lagi sholat. Udah selesai sholat, salam, tiba-tiba saya lihat anak itu datang. Lalu dia bicara sama orang tua di sebelah kami ini. Dia bilang, wahai Pak Tua, kalau bahasa terima kita ya, Syekh itu kayak orang tua gitu ya. Tapi kalimat santun sebenarnya. Dia bilang, apakah Anda belum tahu kalau orang sholat berjamaah yang jadi sutranya imam?
Paham maksudnya? Jadi orang kan kalau sholat itu ada sutra. Sutra itu kayak pembatas, kayak tembok, meja ya. Kita kan kalau sholat itu kata Nabi SAW, kalau kalian sholat, ya, jadikanlah di depan kalian sutra. Ya. Sunnahnya Nabi itu sekitar 46 cm kayak ukuran mungkin tempat tisu atau lebih besar sedikit lah ya. Bisa tas, bisa batu, bisa lemari, bisa segala. Intinya itu. Atau ada orang di depan kita. Nah kalau kita sholat sendiri sutra kita masing-masing. Jadi nggak boleh kita biarkan orang memutus sutra kita. Jadi kalau orang mau lewat di depan kita, kalau dia lewat dari depan tempat sujud kita, nah, maka itu tidak ada masalah, dia jauh dari sana misalnya. Tapi jangan dia lewat antara kita dengan tempat sujud. Berarti kan dia memutus sutra kita, itu dilarang. Ya, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sedang sholat dan ada yang memutus sutra kalian, antara kita dengan tempat sujud, tahanlah dia. Kalau dia tidak mau, pukullah dia. Bahkan bahasanya keras itu, ya. Boleh bisa terjemahan tegasnya, bunuhlah dia. Pukullah dia, gitu kan. Karena sungguhnya bersamanya syaitan. Begitu hadisnya ya tentang masalah sutra ini. Nah kalau sholat berjamaah, yang jadi sutranya imam, bukan makmum lagi. Jadi makanya kalau misalnya Bapak Ibu masuk masjid, ada 3 saf sholat, ternyata di saf kedua, di ujung sana ada yang kosong. Kita baru datang. Kita mau ngisi, harus lewati makmum-makmum, gak ada masalah. Karena yang jadi sutra kalau berjamaah siapa? Imam. Makanya imam biasa dibuatin mihrab. Kayak gini ya, ada kotak. Supaya tidak ada lagi orang berlalang depan dia. Karena dia menjadi patokan untuk para makmum. Nah itu hukum syar'inya begitu. Rupanya si kakek tadi ini nggak paham itu. Dia nggak paham kalau sutra itu adalah imam kalau sholat berjamaah. Dan dia cuma tangkap hadis yang pertama. Kalau orang memutus sutramu, tahan. Kalau nggak mau tonjok kan gitu. Jadi dia main tonjok saja. Subhanallah, anak ini yang saya ingin diberatkan karena dia rupanya anak ini setelah saya lihat dia rupanya salah satu dari anak-anak di Masjid Nabawi yang selalu ikut halaqah Quran. Oleh orang tuanya kalau pulang sekolah dibawa ke situ, ikut tahfidz Quran, dia ikut pengajian syekh. Jadi dia paham. Bayangkan anak umur ini paham tentang hukum sutra. Dia bilang sama syekh itu, "Hai syekh, apa Anda belum tahu kalau orang sholat duanya sutranya imam? Maksudnya kenapa saya ditonjok nih?" Saya ditahan itu kalau saya lewatin Anda lagi sholat sendiri kan gitu. Tapi subhanallah masjid membentuk karakter itu ya. Jadi dia jadi lebih paham tentang hukum-hukum karena seringnya berinteraksi dengan kondisi masjid. Dan masjid kan pasti orang sholat berjamaah otomatis kan karena setiap hari dilihat apalagi 5 waktu sholat dia akan sering bertanya. Apalagi kalau ada pengajian dia hadir. Jadi paham kan gitu. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Jadi kata beliau di sini penulis mengatakan ya, orang-orang yang sukses, saya ulangi di pertengahan paragrafnya, orang-orang yang sukses pertama kali, yang mereka perhatikan adalah bagaimana menanamkan kebaikan pada hati anak-anak kaum mukminin agar ajaran agama dan nilai syariat tertanam dengan kokoh sejak dini. Masjid telah terbukti menghasilkan anak-anak didik yang teladan seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair radhiyallahu majma'in dan banyak lagi yang lainnya. Dan masjid akan terus mampu meluluskan anak-anak didik yang hebat dan militan selagi orang tua atau pendidik terus mendorong dan memotivasi mereka untuk senang dan bertaut dengan masjid. Kewajiban bagi setiap juru dakwah dan pengelola masjid agar mengarahkan anak-anak kaum muslimin dengan lemah lembut, penuh tawadhu. Jangan cuma tahu marah-marah saja, gitu kan? Tapi ingatkan dengan baik, rendah hati, santun, dan penuh kasih sayang, serta memberi pengarahan dengan baik agar anak tetap cinta masjid, hatinya tertaut dengan masjid, dan selalu rindu dengan sholat dan segala aktivitas dan kegiatan masjid, sehingga setiap muslim akan selalu cinta untuk pergi ke masjid. Tidak mungkin kesatria terlahir kecuali dari masjid kita yang luas. Itu kata penyair ya. Barang siapa yang mengkhianati hayya 'alas shalah, mari penuhi panggilan salat, panggilan muadzin, maka dia akan mengkhianati hayya 'alal falah. Hayya 'alal kifah, atau mari penuhi panggilan jihad. Dari sini tentunya ya, yang ingin ditekankan oleh penulis adalah bagaimana kita sebagai pengelola masjid, pengurus masjid, muadzin, imam, atau bapak ibu juga yang hadir di masjid selalu menjadikan anak-anak cinta dengan masjid dan bukan kebencian. Saya ambil sebuah studi perbandingan sederhana. Di gereja itu yang ada nyanyian dan hadiah, terutama buat anak-anak ya.
diajak nyanyi-nyanyi, nanti dikasih hadiah, dipuji-puji. Kalau kita adakan studi banding dengan sebagian masjid, terbalik. Selalu kalau anak itu sedikit mau main, marah. Sedikit salah, dipukul, kan gitu. Yang tertanam di benak anak-anak yang diperlakukan seperti di masjid, masjid tempat yang tidak enak. Dan itu berbahaya kalau sudah tertanam, karena dia akan bawa terus sampai dewasa. Walaupun sudah tidak ada pukulan di saat dia dewasa. Tapi rasa traumatis ada, itu sudah cukup membuat munculnya kebencian. Atau ketidaksukaan gitu ya. Maka kita harusnya, bukan saya bilang ikuti Nasara, bukan. Karena sebagai masjid, Masya Allah, sukses dalam masalah ini. Bahkan mereka, masjid-masjid yang saya lihat mengelola dengan profesional, ada di bagian belakang tempat main buat anak-anak misalnya. Jadi betul-betul anak-anak yang masih di bawah umur itu ditaruh di tempat-tempat di belakang yang memang dijaga, diberikan seperti umurnya dia mainan lah ya gitu. Dan ini juga sudah kami terapkan. Saya terapkan dalam beberapa medan dakwah, di medan dakwah. Seperti contoh kalau kami tabligh akbar di Blok M, serial sahabat sebulan sekali, itu ada sisi masjid yang saya minta diblok oleh teman-teman panitia, dan itu anak-anak diberikan semacam paket. Ya. Mereka bisa menulis, menggambar, sedang dikasih paket, dan di situ ada ruangan khusus. Orang tuanya pun bisa duduk sambil temani anaknya dan sambil dengarin ceramah. Dan itu berhasil. Alhamdulillah, akhirnya tabligh akbar kita tidak terganggu contohnya. Kemudian juga di daurah keluarga. Saya kadang-kadang buat ada pelatihan rumah tangga Islami. Saya susunkan sebuah materi namanya manajemen rumah tangga Islami. Dan itu saya buat sampai 10 episode. Manajemen rumah tangga Islami 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Manajemen rumah tangga Islami 1 mempelajari tentang tujuan pernikahan, maksudnya, tata cara ta'aruf Islami, tata cara pernikahan Islami, hak dan kewajiban, segala macam sampai ke masalah membentuk rumah tangga Islami. Manajemen rumah tangga Islam, dan ini pelatihannya mulai Jumat sampai Sabtu. Kita nginap di hotel, buka pendaftaran, keluarga pada daftar, akhirnya nanti ibu dan bapaknya belajar sama saya. Mungkin dalam Jumat sampai Ahad itu kita punya 5 sampai 7 kali materi. Habis subuh sekali, kadang-kadang nanti jam 10 mulai lagi, istirahat siang dan segala macam, sore ada lagi, malam ada lagi. Jadi bisa sampai 5-7 kali atau sampai 8 kali pertemuan. Sampai hari Ahad. Anak-anaknya kita datangkan teman-teman kita memang yang punya jiwa itu, suka sama anak-anak, biasanya guru-guru TK kan gitu. Orang yang memang jiwa itu, lalu mereka yang mengelola anak-anak ini, diajarlah memanah, doa-doa segala macam. Nanti hari Ahad mereka tampil, anak-anak itu kita tampilkan apa yang mereka belajar selama 2 hari, dari doa mau tidur, doa mau makan, tampil untuk hadiah untuk orang-orang tuanya. Nanti juga mereka kayak kasih hadiah, bentuk kasih sayang kepada orang tuanya, dia kasihkan semacam topi atau apa, kertas yang ditempel ditulis sebagai bentuk sayang dia, seperti itulah. Nah itu ternyata berhasil. Anak-anak itu betul-betul semangat, yang tidak pernah di rumahnya bangun subuh, karena dibuatin program yang bagus, mereka bangun subuh, mereka bermain, mereka sholat dan segala macam. Ini termasuk berhasil gitu kan. Dan di manajemen rumah tangga Islami 2 saya susunkan materi khusus untuk hak anak, hak orang tua, dan hak kekerabatan. Mulai manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10 itu judulnya kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Ada 30 atau 31 kiat mempertahankan rumah tangga. Lalu setiap pertemuan kita bahas 5 poin. Ya. Dan ini termasuk insya Allah kita harapkan nanti selesai manajemen rumah tangga Islami yang 10 itu sudah terbentuk rumah tangga yang Islami. Harapannya begitu. Tapi yang saya ingin diberatkan ternyata membentuk karakter anak ya dengan kasih sayang, dengan mengajarkan mereka dengan cara santun, memberikan hadiah, memberikan pola pendidikan dengan bercanda sesuai dengan umur mereka bersenda guru, ini ternyata sangat berpengaruh besar. Bahkan banyak orang tua membahasakan, kami nggak sangka Ustaz, dalam 2 hari anak-anak bisa hafal doa sekian banyak, gitu kan. Maka mereka berani tampil di depannya jemaah, gitu kan. Bahkan mereka lebih perhatian kepada orang tuanya karena memang ditanamkan harus patuh ya sama abi, sama umi dan seterusnya. Seperti itulah kurang lebih. Allahu a'lam. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.